Shalom, jumpa kembali hari ini dengan semangat yang baru dan berkat yang baru. Tema kita hari ini adalah sesuatu di siang bolong. Kita akan berbicara tentang perjalanan misi Paulus, baik dari penjara ke penjara, pengadilan juga ke pengadilan. Namun teks ini di dalam Kisah 26 ayat 11-23 nanti saudara-saudara silakan membaca di rumah ya, di beberapa tema kali ini nanti sudah baca sendiri ayat yang cukup panjang, itu merupakan sejarah perjalanan Paulus. Nah, perjalanan misi Paulus sangat menarik sekali karena kita melihat bahwa Paulus seorang yang karakter yang sangat kuat, yang luar biasa, juga penuh dengan kegigihan karena penginjilan dia dimasukkan di dalam penjara. Nah, yang menarik di sini adalah ketika dia di dalam penjara kemudian dibawa lagi ke pengadilan, di situ dia bersaksi bahwa ada terjadi sesuatu di siang bolong. Paulus menegaskan, mengungkapkan pengalaman dia karena dia rajin menganiaya orang percaya umat Tuhan. Maka akhirnya pada siang hari itu ketika dia dalam perjalanan kemudian ada sesuatu sinar yang sangat terang sekali, lebih terang dari matahari yang membuat dia tidak bisa melihat apa-apa sehingga dia rebah dan semua tim dia rebah ke tanah dan hanya mendengar suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus menjawab, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi kemudian suara itu berkata bahwa aku akan menguduskan kau. Aku akan memilih engkau, yaitu untuk memberitakan bahwa Yesus yang sudah mati, bangkit, yang sudah kau aniaya itu sekarang memanggil engkau untuk menjadi hambanya, menjadi pelayannya, menyampaikan berita pengampunan dosa, menyampaikan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit kembali, Yesus yang menang dan hidup. Dan berita itu harus disampaikan bahwa Yesuslah yang memberikan pengampunan dosa, memberikan keselamatan. Dan Paulus taat kepada penglihatan di sorga itu. Nah, kita melihat di sini bahwa walaupun Paulus menghadapi tekanan, kebencian yang luar biasa, kelompok-kelompok kaum Yahudi selalu berjuang memasukkan dia dalam penjara. Tetapi Paulus tidak pernah patah semangat. Paulus tetap semangat di dalam Tuhan, di dalam melayani Tuhan, walaupun dia mengalami fitnahan, penjara, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena Paulus panggilannya jelas. Dia jelas menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Panggilannya jelas, kesaksiannya jelas, jalannya jelas, dan tujuan hidupnya juga jelas. Sehingga apapun yang terjadi, Paulus tetap taat kepada panggilan Tuhan. Nah, ketika Paulus dihadapkan pada Raja Agripa ini adalah dia cucunya Herodes Agung, yang jadi penguasa Yudea. Di cucu Herodes Agung dihadapkan kepada Agripa. Agripa pun mendengar tentang Paulus ini, bagaimana kesaksian hidupnya. Dan Agripa pun tertarik mendengar apa yang Paulus ungkapkan. Sehingga akhirnya ketika dia saksikan itu bahwa aku mendapat penglihatan di siang bolong itu. Sesuatu terjadi di siang bolong. Dan itu diungkapkan Paulus, ditegaskan dengan jelas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya pada dia akan mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah hidup Paulus itu jelas sekali. Dan dia betul terus semangat. Sehingga dia tegaskan ulang-ulang bahwa siapakah engkau, suara yang itu. Tetapi kemudian Paulus tegaskan, dia tegaskan kembali bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan hendaknya engkau mengabarkan berita keselamatan ini supaya semua orang berbalik dari kegelapan. Dan supaya orang dipindahkan dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Dan mereka mengalami pengampunan dosa. Dan supaya mereka mengalami bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi kita melihat bahwa Paulus tetap tegas dalam memberitakan firman Tuhan. Karena panggilan dia jelas. Sebab itu saudara sekalian, di dalam hidup kita, ketika panggilan Tuhan jelas bagi kita, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti siapakah Yesus itu, maka harus nampak dalam kehidupan kita bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Dan berita juga harus tegas kepada setiap orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Supaya semua orang berbalik dari dosa-dosanya, berbalik dari kuasa gelap menuju kuasa terang.
berbalik dari kuasa iblis kepada kuasa Allah, supaya seorang mengalami pengampunan dosa dan pertobatan iman. Paulus jelas, dia tidak terganggu dengan fitnah-fitnah. Paulus tidak terganggu dengan tekanan, tidak terganggu dengan penjara, tidak terganggu dengan pengadilan. Yang pusat dia adalah hanya pada berita. Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, di mana setiap orang harus mengalami berita keselamatan dan mengalami pengampunan dosa. Jadi saudara sekalian, biarlah di dalam bulan-bulan ini kita melihat ketika hidup kita sudah diselamatkan. Mari kita terus hidup di dalam memberitakan firman Tuhan. Hidup di dalam pengampunan dosa dan beritakan pengampunan dosa itu. Tetap tegas. Kalau Paulus mengalami sesuatu di siang bolong, mengalami keselamatan, panggilan Tuhan. Mungkin sudah mengalami pada siang hari, malam hari, pagi hari, kapanpun waktunya. Yang penting adalah saudara hidup di dalam Kristus, sudah diselamatkan, dan beritakan kembali keselamatan itu. Supaya Injil diberitakan di mana-mana. Jangan patah semangat ketika ada tantangan. Jangan patah semangat ketika ada tekanan. Terus semangat, karena keselamatan kita jelas, panggilan jelas, maka beritakan firman Tuhan dengan jelas. Amin. Shalom, salam perjuangan. Terus semangat memberitakan firman Tuhan. Amin.